Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami dari mata kuliah jaringan komputer dengan terdapat tiga judul, yaitu yang pertama adalah rancangan bangun jaringan LAN dengan menggunakan mikrotik sebagai router dan DCHP server. Yang kedua, konfigurasi wireless access point menggunakan mikrotik untuk jaringan LAN dan WLAN di lingkungan. Yang ketiga, ada implementasi keamanan jaringan LAN menggunakan firewall dasar pada mikrotik router. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami yaitu Novia Safitri dan juga Putri Saliha. Baiklah, untuk materi akan dijelaskan oleh Putri Saliha. Baiklah, selanjutnya untuk materi akan dibacakan oleh Putri Saliha. Materi yang pertama yaitu rancang bangun jaringan LAN dengan menggunakan mikrotik sebagai router dan DHCP servers. Jaringan LAN. Jaringan LAN adalah jaringan lokal di area terbatas, misalnya rumah, kantor, ataupun sekolah. Jaringan LAN juga memungkinkan perangkat saling terhubung dan berbagi sumber daya. File printer. Komponen dari jaringan LAN yaitu komputer, switch, media transmisi, atau kabel dan nirkabel. Mikrotik berperan sebagai router penghubung LAN dengan internet dan mengatur lalu lintas data. Yang kedua, mikrotik sebagai router dan DHCP server. Mikrotik, produsen perangkat jaringan atau router board dan sistem operasi router OS. Fitur utama mikrotik yang pertama ada routing, meneruskan data antar jaringan. Kemudian yang kedua ada DHCP servers, memberikan IP otomatis ke perangkat klien. Yang ketiga ada firewall, yaitu melindungi jaringan dari akses ilegal. Yang keempat ada bandwidth management, yaitu mengatur pemakaian bandwidth. Yang kelima ada bright, yaitu menyatukan beberapa antarmuka jaringan. Yang ketiga, router. Router merupakan perangkat yang meneruskan paket data antar jaringan menggunakan IP. Dalam desain ini, mikrotik bertugas sebagai router utama LAN ke internet. Yang keempat, DHCP server, yaitu protokol otomatis pemberi alamat IP dan parameter jaringan lain, mempermudah pengelola IP, mencegah konflik IP, dan mendukung plug and play. Proses kerja DHCP atau DORA. Yang pertama, discover. Klien mencari server DHCP. Yang kedua ada offer, yaitu server menawarkan IP. Yang ketiga ada request, yaitu klien meminta IP. Yang keempat ada acknowledge, yaitu server mengkonfirmasikan pemberian IP. Kemudian rancangan bangun jaringan LAN dengan mikrotik. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama ada mikrotik, kemudian switch, yang ketiga ada laptop, kemudian kabel UTP dan modem. Topologi jaringan. Yang pertama topologi start. Itu modem, mikrotik, Ether 1 sama dengan one. Kemudian ada mikrotik, Ether 2, LAN, switch ke PC client. Yang kedua ada komponen utama yaitu ada modem untuk internetnya. Kemudian mikrotik router, router penghubung antar LAN internet. Kemudian DHCP server otomatis bagi IP. NAT dan firewall keamanan plus IP public. Kemudian switch memperluas jumlah klien. Kemudian ada perangkat klien atau pengguna jaringan. Langkah konfigurasi mikrotik. Yang pertama sambungan fisik, yaitu modem Ether 1 mikrotik. Kemudian Ether 2 mikrotik VC atau switch atau LAN. Nyalakan perangkat, buka Winbox, kemudian login user, admin, kemudian password. Yang kedua setting IP LAN. IP address sama 192.196.10.1 per 24 interface sama dengan Ether 2. Yang ketiga, aktifkan DHCP server. DHCP tutup di Ether 2. Range-nya, IP-nya 192.168.10.10 sampai 192.168.10.100. DNS-nya 8.8.8.8. Gateway 192.168.10.1. Yang keempat, mengatur NAT. IP firewall NAT, add chain sama dengan share out interface,
Ether 1 action, masquerade. Yang kelima, setting DNS mikrotik, yaitu IP DNS set servers sama dengan 8.8.8 allow remote request. Yes. Yang keenam, uji koneksi. Pastikan klien menetapkan IP otomatis. Kemudian di ping 8.8.8 untuk ngecek internet. Kemudian ping Google, adcom, cek DNS. Selanjutnya adalah kita tes pada command prompt, yaitu kita dapat tes pada command prompt adalah dengan cara yang pertama ada IP configuration, yaitu untuk ngecek apakah IP yang kita gunakan sudah benar. Selanjutnya kita juga dapat melakukan pengecekan pada DNS Google, yaitu dengan cara ping 8.8.8.8. Maka hasilnya akan seperti pada gambar. Baiklah, selanjutnya materi mengenai konfigurasi wireless access point akan dibacakan oleh Putri Saliha. Selanjutnya, konfigurasi wireless access point atau WAP dan jaringan wireless LAN atau WLAN. Yang pertama, WLAN atau wireless LAN, jaringan tanpa kabel memakai gelombang radio, memungkinkan mobilitas, fleksibilitas, dan instalasi mudah. Penting untuk mendukung perangkat mobile di jaringan modern. Yang kedua ada wireless access point, perangkat penghubung klien nirkabel, yaitu laptop, smartphone, ke jaringan LAN kabel, menerima sinyal WiFi, mengubah jadi sinyal kabel, dan sebaliknya. Mikrotik bisa dikonfigurasi sebagai WAP dengan fitur SSI, nama jaringan, enkripsi keamanan, misalnya WPA2 atau PSK. Manajemen bandwidth client wireless. Langkah-langkah konfigurasi wireless access point mikrotik. Perlengkapan yang dibutuhkan sebelum konfigurasi, siapkan perlengkapan. Yang pertama, router mikrotik, kemudian laptop atau PC, yang ketiga kabel LAN, yang keempat switch atau modem router, yang kelima akses listrik, yang keenam software Winbox. Persiapan awal, yang pertama sambungkan mikrotik ke laptop. Gunakan kabel LAN ke port Ether 1 mikrotik. Pastikan port LAN laptop aktif. Yang kedua, sambungkan mikrotik ke listrik. Colokkan adaptor dan pastikan lampu indikator menyala. Yang ketiga, buka aplikasi Winbox. Jika belum ada, unduh terlebih dahulu. Kemudian login menggunakan MAC address. Klik di Winbox untuk scan perangkat. Kemudian username, admin, passwordnya kosong, kemudian klik connect. Konfigurasi wireless access point dan jaringan wireless LAN. Selanjutnya, yang pertama integrasi LAN dan WLAN. Mikrotik memungkinkan perangkat kabel dan nirkabel saling terhubung dan mengakses sumber daya jaringan secara aman. Kemudian VAP atau Virtual Access Point. AP sama dengan akses point fisik, VAP sama dengan akses point virtual yang berjalan di antar muka fisik. Perbandingan AP dan FAP diperlukan untuk menilai kualitas jaringan yang diterima klien pada kedua jenis akses point melalui satu jalur port. Kemudian reset konfigurasi, opsional ya. Disarankan jika mikrotik bekas pakai. 1. Masuk menu sistem, reset configuration, kemudian centang no default configuration, kemudian klik reset configuration, kemudian tunggu reboot, kemudian yang login ulang ke mikrotik. Konfigurasi IP address LAN, masuk ke menu IP address, kemudian klik tambah untuk menambahkan IP address. IP-nya 92.168.88.1/24. Interface-nya Ether 1 atau Bright 1. Kemudian klik OK. Konfigurasi DHCP service. Tujuannya memberikan IP otomatis ke klien. Langkah-langkahnya IP, kemudian DHCP service, klik di DHCP setup, pilih interface, Bright 1 atau Ether 1. Alamat jaringan otomatis, misalnya 192.168.88.0/24. Gateway-nya 192.168.88.1. Untuk rank IP 192.168.88.10 sampai 192
192.168.168.100. DNS-nya 8.8.8.8 1.1.1.1. This time del baut atau ubah sesuai kebutuhan. Konfigurasi wireless. Yang pertama, menu wireless, pastikan interface WLAN 1 aktif. Kemudian atur mode app bright, range-nya 2 GHz sampai B_G_N. SSID-nya nama WiFi, misalnya WiFi lingkungan. Kemudian membuat security profile, yaitu WPA2 sampai PSK. Passwordnya misalnya WiFi 1234566. Enkripsinya AES CCM. Pasangkan security profile ke WLAN 1. Kemudian membuat dan mengatur bright-nya, tujuannya mengubah kabelan ke wireless atau WiFi dalam satu jaringan. Langkah-langkahnya, pertama buka menu bright, kemudian tambahkan bright baru ke bright 1, masuk ke port, tambahkan ether 1 dan WLAN 1 ke bright 1. Pastikan DHCP dan IP address ditempatkan pada bright 1. Kemudian konfigurasi NAT internet sharing. Tujuannya agar kalian bisa mengakses internet. Langkah-langkahnya, tekan menu IP, kemudian klik di firewall, kemudian di NAT, kemudian klik tanda tambah, kemudian tab generate, share, kemudian out interface atau di Ether 1, kemudian tab action, kemudian masquerade, kemudian klik OK. Pengujiannya, langkah-langkah pengujian. Pertama, periksa SSID, pastikan SSID muncul di perangkat klien. Kemudian yang kedua, tes koneksi, sambungkan WiFi dengan password. Yang ketiga, tes DHCP, klien harus mendapatkan IP otomatis, yaitu 192.168.88x misalnya. PIN mikrotik, PIN-nya 192.168.88.1. Kemudian yang kelima, tes internet. Dipanggilnya ping 8.8.8.8 atau di browsing. Jika gagal, periksa DHCP, bright, dan NAT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari percobaan dari konfigurasi wireless access point menggunakan MikroTik untuk jaringan LAN dan WLAN di lingkungan. Baiklah, pada judul kedua ini tidak jauh berbeda langkah-langkahnya dengan yang judul pertama. Di sini hasil dari percobaan tersebut, yaitu yang pertama, pada gambar pertama ini adalah pengetesan apakah jaringan sudah dapat digunakan atau belum dengan menggunakan TP-Link. Yaitu yang pertama di sini adalah kita melakukan pembuatan password dan konfirmasi password pada TP-Link tersebut. Selanjutnya, jika sudah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kita diajukan untuk memilih apakah yang kita pilih akan WISP atau access point atau range extender. Ini adalah pilihan kita memerlukan apa. Di sini kami melalui judul yaitu membuat access point. Jadi kami memilih pada menu access point. Setelah itu dapat di next. Selanjutnya adalah pembuatan nama untuk internet yang sedang dirancang. Di sini kami membuat nama yaitu menjadi Putri Saliha. Lalu pembuatan password untuk digunakan sebagai jaringan internet yang sedang dirancang. Selanjutnya, klik next. Selanjutnya kita diarahkan untuk login kembali pada TP-Link. Login dengan menggunakan password yang sudah kita buat di awal tadi. Jika sudah login dan jika berhasil, maka kita dapat mengakses internet tersebut, baik untuk laptop ataupun handphone. Di sini sebagai hasil kami menggunakan terhubungnya jaringan kepada handphone. Baiklah, untuk judul yang terakhir atau judul yang ketiga mengenai hasil implementasi keamanan jaringan LAN menggunakan firewall dasar pada MikroTik router akan dijelaskan kembali oleh Putri Saliha. Kemudian implementasi keamanan jaringan LAN menggunakan firewall dasar MikroTik. Perlengkapannya router MikroTik, laptop atau PC, plus Winbox, kabel UTP, switch opsional, adapter listrik, yang terakhir akses internet pun opsional. Langkah-langkah konfigurasi firewall dasar. Yang pertama, untuk persiapannya, sambungkan MikroTik ke laptop. Pastikan IP, NAT, DHCP aktif. Kemudian filter rules, change forward. Yang pertama, izinkan koneksi X-Stability atau relay
Kemudian blokir koneksi invalid. Yang ketiga, izinkan DHCMP atau ping. Yang keempat, izinkan trafik baru dari LAN ke WLAN. Yang kelima, blokir trafik masuk dari WLAN. Langkah-langkah konfigurasi firewall dasar proteksi router atau chain input. Yang pertama, izinkan exabiliset atau relay. Yang kemudian drop invalid. Yang ketiga, izinkan ICMP. Yang keempat, izinkan admin atau winbox atau SSH dari LAN. Yang kelima, drop semua akses lain dari luar. Pengujian firewall-nya, yang pertama tes internet LAN. Perangkat LAN bisa di browsing, kemudian ping ke IP public dengan 8.8.8 dan domain. Yang ketiga, tes akses dari WLAN, tidak bisa login atau pin mikrotik dari luar. Kemudian tes akses lokal, yaitu login mikrotik dari LAN berhasil. Yang kelima, tes stabilisasi atau relay, yaitu koneksi stabil tidak terputus. Yang keenam, tes traffic invalid, koneksi aneh terblokir tercatat di log. Hasil akhirnya Hasil akhirnya LAN bisa internet, akses mikrotik dari luar blokir, firewall drop traffic mencurigakan, jaringan LAN bisa lebih aman. Baiklah, yang terakhir adalah tampilan jika sudah sukses melakukan pemblokiran pada Facebook. Tampilannya akan menjadi seperti ini, yaitu kita tidak akan bisa membuka eh, akses website Facebook karena sudah terblokir, karena sudah sukses terblokir. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.